Baik, selamat malam kami ucapkan kepada investigasi dimanapun Anda berada, pemirsa investigasi. Saat ini kami hadir dalam Talk Show Jetarso yang salah satu ide gagasan dari media kami memberikan satu wahana tersendiri bagi perkembangan apapun persoalan yang terjadi yang ada di bangsa ini. Saat ini kami sudah menghadirkan salah satu tokoh forum organisasi kemasyarakatan anti narkoba atau POKAN Sumatera Barat yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kami, Bapak Dimirjon Marja, Ketua POKAN Sumatera Barat, beserta segenap kami akan mencoba berbincang-bincang dengan beliau bagaimana keberadaan POKAN di Sumatera Barat nih yang saat ini telah lahir di Provinsi Sumatera Barat. Kami ucapkan selamat datang dulu kepada Bang Dimirjon Marja. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, saat ini kami ingin berbincang-bincanglah dengan Bang Dimirjon Marja. Bang, saat ini kan kita tahu narkoba di Indonesia ini sangat luar biasa ya. Artinya POKAN lahir, apa peranan POKAN dalam tentang narkoba ini, Bang? Sekarang gini, kita kalau membahas tentang POKAN, kita harus belajar POKAN secara keseluruhan. Iya. Jadi POKAN adalah Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba. Ini merupakan wadah berimpun organisasi yang bergerak di bidang P4GN. Apa itu P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. POKAN lahir dilantik pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Kepala BNN RI waktu itu Pak Komjen Anang Iskandar. Bang, artinya sejauh ini Bang, peranan POKAN itu Bang, artinya sudah mampukah mengakomodir Bang, mampu meredam para pencandu ataupun para pengguna dan bandar-bandar narkoba itu Bang, mampu mengatasinya gitu Bang? Jadi gini, POKAN ini sebagai komponen masyarakat. Kita menggandeng masyarakat sebanyak mungkin untuk berperan serta dan berperan aktif dalam P4GN. Jadi di sini tidak terlepas dari kerja POKAN sendiri. Ada seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Barat ini bertanggung jawab. Karena bagaimanapun narkoba adalah undang-undang khusus. Jadi penanganan juga harus khusus. Iya. Jadi seluruh komponen bangsa itu baik pemerintah, swasta, BUMN dan masyarakat berperan serta dalam P4GN. Jadi Bang, artinya Bang saat ini Bang, POKAN ini langsung di bawah apa? Di bawah naungan BNN. Di bawah naungan BNN. Artinya lahirnya POKAN ini apa? Salah satu bentuk kepedulian Bang kepada masyarakat itu Bang. Jadi gini, POKAN ini didirikan oleh seluruh organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah GPAN, Granat. Mereka punya komitmen, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk mendirikan satu forum. Karena forum ini juga dilandasi oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena diminta kepada masyarakat itu berperan serta. Karena dalam undang-undang sendiri pun dibuatkan satu bab, bab 13 tentang peran serta masyarakat. Inilah acuan dari masyarakat itu untuk melakukan P4GN. Gitu Bang. Jadi Bang sejauh ini Bang, kalau kami boleh tahu data yang ada di pusat lah Bang, BNN pusat itu Bang, dengan POKAN ini Bang. Apakah artinya begitu luar biasanya Bang para pengguna narkoba yang ada di Indonesia nih Bang? Ini data dari BNN RI sendiri sudah mendekati angka 4 juta orang. Dan alhamdulillah dengan adanya program rehabilitasi ini ada penurunan sekitar 600.000 orang. Inilah peran serta dari rehabilitasi kan toh. Jadi kita minta memang pemerintah itu benar-benar menerapkan rehabilitasi. Karena aturan lengkap di sini. Lengkap. Iya. Jadi Bang, artinya Bang, itu kan ada Bang, artinya pengguna, pengedar ataupun bandar itu Bang. Artinya kalau dalam hukum itu tersendiri bagaimana itu Bang? Jadi gini, kita masalah tindak pidana narkoba harus kita pisahkan. Pemakai, pecandu, kurir, pengedar dan bandar. Ini ada aturannya. Ada aturannya. Iya. Sangat ada aturannya. Jelas-jelas aturannya. Undang-undang menyatakan ini. Iya. Jadi artinya Bang tidak bisa semua itu Bang ya dijerat dengan apa artinya pengedar apa itu ada delik hukumnya itu ada masing-masing tuh Bang ya? Ada. Jadi gini. Untuk masalah pengedar, bandar dan kurir ini ada ketentuan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Kalau memang tersangka tertangkap tangan kan toh, kita mengacu kepada surat edaran Mahkamah Agung tahun 2009 dan diperkuat oleh surat edaran Kabar Reskrim tahun 2018 untuk melakukan seorang rehabilitasi itu. Ini jelas aturannya Bang Arman. Iya ya. Jadi Bang, kita mengerucutlah sejenak Bang. Kalau gitu kan kita bicara nasional Bang. Kita sekarang bicara Sumatera Barat Bang. Artinya Bang, dengan era globalisasi saat ini Bang, bagaimana Bang menghadapin era globalisasi para milenial saat ini Bang, untuk memagarin bahwasannya kaula muda kita ini tidak terjerumus di narkoba itu Bang. Jadi gini Bang Arman, jadi narkoba ini berulang kali saya sampaikan masalah khusus, penanganan juga harus khusus kan toh. Jadi peran keluarga itu sangat penting, karena bagaimanapun keluarga adalah benteng utama untuk menjaga generasi ini dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Artinya Bang, benteng pertama itu harus diawali dari keluarga lah. Dari keluarga itu Bang. Artinya Bang, kalau Abang melihat saat ini, Pokan di Sumatera Barat Bang, artinya sudah mampukah untuk memberikan satu solusi Bang terhadap apa yang saat ini berkembang di Sumatera Barat Bang? Jadi terhadap milenial lah, terhadap milenial. Jadi kita di sini sebagai Pokan, kita masuk di Sumatera Barat ini membawa pesan damai. Dengan visi dan misi menjadikan organisasi ini ke tingkat kepribadian untuk lebih komprehensif, menjaga masyarakat milenial. Ini kita sampaikan kepada orang tua, terutama di lingkungan kelurahan. Kita gandeng RT, kita gandeng RW, kita gandeng LPM, tokoh pemuda. Bagaimana menyikapi permasalahan yang ada sekarang ini? Kita tahu nih Bang Arman, di Sumatera Barat ini jumlah pemakai untuk pelajar dan mahasiswa ini angka terlalu tinggi. Ini semua harus berperan aktif di sini. Maka Pokan menggandeng sebanyak mungkin masyarakat untuk menyadari, waspada, dan sadar diri bahwa penyalahan narkoba ini adalah musuh. Presiden Republik Indonesia pun Pak Jokowi telah mengeluarkan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Ini semua kan tamparan. Ini narkoba ini adalah penjajah tanpa bayangan. Dia merusak generasi. Sekarang kita coba pikirkan, 30 tahun ke depan, anak-anak milenial ini akan jadi calon pemimpin bangsa. Kalau terpapar narkoba, apa yang terjadi negara ini? Ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Pokan pun tidak bisa bekerja sendiri. Banyak stakeholder yang harus bertanggung jawab di sini. Kenapa? Seluruh komponen bangsa bertanggung jawab dalam narkoba ini. Maka kita inginkan orang tua itu peran ini mama kembali kan toh. Ini ada di sini Bang Arman. Harus. Jadi Bang, artinya Bang, Pokan ini lahir Bang ya. Artinya didasari bentuk kepedulian ya Bang, panggilan jiwa ataupun panggilan moral yang dilakukan oleh BNN yang melalui underbonya Pokan ini Bang ya. Artinya Pokan Sumbar ini sudah berbuat untuk melakukan minimalisir agar angka tingkat narkoba ini tidak melonjak Bang. Artinya Bang, sikap pemerintah sendiri Bang, bagaimana Bang? Abang melihat Bang, pemerintah setempat Bang? Di sini kita lihat. Jadi negara itu memprioritaskan 3 jenis tindak pidana khusus. Yang pertama adalah terorisme, yang kedua adalah korupsi, yang ketiga adalah narkoba. Terorisme dan korupsi telah berjalan semestinya, tapi narkoba setengah-setengah Bang Arman. Ini yang kita miriskan Bang Arman. Makanya itu berulang-ulang kali kita sampaikan dari seluruh penggiat narkoba yang ada di Indonesia dan khususnya Sumatera Barat. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan, kita selamatkan anak bangsa ini. Bang, kita gini lah Bang, artinya Bang, kita hidup di ranah Minang Bang ya, yang bersandingkan adat bersanding syarak, syarak bersandingkan kita Allah Bang. Artinya Bang, adakah peran dari Nini Mama, kaum ulama untuk bahu-membahu Bang dalam penanganan narkoba ini Bang, yang kita jumlahnya cukup sangat miriskan Bang, artinya sangat riskan dengan ke depan ini Bang, kalau tanpa ada kerjasama stakeholder seluruhnya untuk sama-sama memberantas narkoba ini Bang. Oh iya, makanya kita mulai dari hal terkecil Bang Arman. Jadi ada sebuah ungkapan, kalau kita ingin merubah dunia, jangan dunia yang kita rubah. Paling tidak lingkungan terkecil yang kita rubah dulu Bang Arman. Kita rubah lingkungan keluarga. Dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada anak, ada adik, dan ada nenek mama di sini. Maka kita kembalikan peran itu Bang Arman. Ini kan semua sekarang dengan kemajuan era globalisasi, era internet, kan toh? Ini kan mulai terkikis Bang Arman. Makanya peranan ibu kandung di sini sangat mutlak di sini. Ayo kita sama-sama nih, kita pagari dulu keluarga kita ini. Kita berikan pengajaran akhlak,
iman, kepribadian. Kita berikan rasanya aman, nyaman kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun ini anak-anak adalah calon generasi bangsa, Bang Arman. Artinya Bang, sejauh ini Bang, artinya dari Pokan sendiri lah Bang, apa yang sudah dilakukan oleh Pokan Bang selama ini Bang? Kita semenjak dilantik di tahun 2018. Siapa yang melantik itu Bang? Kalau boleh tahu kami tahu. Kita diwakili oleh Kepala BNN RI, diwakili oleh Pak Arman Depari. Arman Depari selaku Deputi Pemberantasan BNN gitu Bang ya. Jadi kita telah melakukan audiensi kepada pemerintah kota, salah satunya kepada Pak Wali yang waktu itu dijabat oleh Pak Mayanadi. Beliau sangat respon. Habis itu ke tingkat perusahaan-perusahaan yang ada di Minang, terus seluruh camat kita pernah berikan ini. Dan sekarang kita fokus kepada menggandeng ada 2 kelurahan yang kita jadikan pilot project untuk bagaimana standar pengurangan dari angka penyalahgunaan narkoba ini di tingkat kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Cengkeh. Ya, kita bentuk yayasan di sini. Kita berikan pemahaman bagaimana mendidik dan menjaga anak-anak ini ke depan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nah ini Bang Arman. Jadi sudah berbuat lah Bang ya. Sudah ya. Udah. Artinya Bang gini Bang. Artinya Bang, kita kan nggak bisa salahkan juga. Mereka itu kan korban Bang. Adik-adik kita milenial itu kan korban Bang. Artinya Bang, ada nggak dengan tanda petik Bang untuk memberantas Bang tingkat atasnya lah dulu Bang. Nah, contohnya tingkat para bandar itu. Karena pada dasarnya mereka ini para adik-adik kita ini anak-anak ini kan korban Bang. Korban tidak pahaman dengan apa bahayanya narkoba. Adakah tindakan penyuluhan Bang yang dilakukan oleh Pokan Bang? Oh ada. Kita ada beberapa kali memberi penyuluhan kepada para mahasiswa dan pada para tokoh-tokoh pemuda di kelurahan. Iya. Tapi kadang-kadang nih Pak Arman, narkoba ini cukup pelik nih kan. Iya. Dan kita juga menginginkan dengan program ini ada lahir tokoh-tokoh muda yang begitu peduli tentang lingkungan ini. Kalau kita bicara narkoba, Bang Arman, ini tak terlepas. Banyak hal-hal yang terjadi dalam bidang narkoba ini. Akan terjadi tindak pidana lanjutan. Contoh, seks bebas, prostitusi online, aborsi, semua banyak. Maka ini yang harus kita perhatikan, Bang Arman. Kita harus bersama-sama berjabat tangan, bergandeng tangan untuk menyelamatkan generasi ini. Artinya Bang, efek yang paling fatal Bang para pengguna itu Bang apa Bang? Kalau kami boleh tahu Bang, efek yang paling fatal yang kalau kita memang sudah masuk ke taraf kecanduan itu Bang, apa Bang yang bisa diabakan Bang? Ini yang pertama, narkoba itu kan memberikan rasa halusinasi, krisis beban mental, krisis kepercayaan diri. Ini apabila dilakukan terus-terusan sampai kecanduan yang tingkat akhir, ini akan melumpuhkan saraf-saraf. Nah, inilah bahaya dari narkoba Bang. Itu efek artinya efek jangka dekat atau panjangnya itu Bang? Artinya jangka panjangnya. Jadi salah satu di sini ini kita canangkan untuk rehabilitasi. Bang. Ya, jadi kita minta Bang Arman, aparat penegak hukum di sini, termasuk dari Polda dan BNN sendiri, ayo kita sama-sama nih. Bagaimana tidak semua tindak pidana narkoba ini sampai ke tingkat kejaksaan. Nah, ini aturan jelas loh Bang. Aturan jelas aturannya. Kalau boleh kami tahu Bang, bagaimana Bang hukum para pengguna, para bandar, para kurir, para tingkat-tingkatan itu adakah hukum yang memang telah disusun oleh regulasi itu Bang? Ada. Kalau mereka adalah kurir, pengedar dan bandar, ini ancaman hukuman di atas 5 tahun. Seumur hidup dan hukuman mati. Ini undang-undang loh Bang Arman. Iya. Tapi kalau untuk pengedar, untuk pecandu dan pemakai, ini ada aturannya. Yang pertama untuk rehabilitasi itu ada namanya TAT, tim asesmen terpadu. Iya. Nah, ini dari kejaksaan, dari Dokpol, dari masyarakat dan lain. Jadi untuk mengetahui ini apa? Berarti kan ada landasan hukumnya. Yang pertama adalah surat edaran Mahkamah Agung dan surat edaran Kabar Reskrim. Jelas-jelas. Yang pertama, orang melaporkan diri secara sadar kepada IPWL, institusi penerima wajib lapor. Saya juga salah satu ketua Bakornas IPWL GMDM Sumbar. Oh iya, benar. Yang kedua adalah sebentar dulu, apa korelasinya tuh Bang? IPWL Bakornas IPWL DMD Sumbar itu Bang dengan Pokan?
karena dari GMDM inilah saya bisa masuk ke forum. Pokan adalah forum. Pokan walaupun dia baru lahir Bang Arman, tapi dia sebagai induk. Dia membawai 125 organisasi narkoba. Oh, gitu-gitu ya. Saya bilang dari awal tadi kan, seluruh ketua-ketua organisasi ini baik perkumpulan, perhimpunan, LSM, yayasan, ini sepakat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk membentuk satu wadah. Ini undang-undang. Undang-undang. Karena peran serta masyarakat pun jelas undang-undangnya, Bang Arman. Gitu ya. Oh, jadi korelasinya antara Bakornas, IPWL, DPMD Sumatera Barat dengan Pokan itu sinergis itu, Bang ya? Sinergis. Oh, jadi, gitu. Pokan membawai salah satunya GMDM. Oh, gitu. Jadi masalah rehabilitasi kita sambung lagi ya. Yang pertama orang melaporkan diri sadar kepada IPWL. Yang kedua tersangka tertangkap tangan tes urin positif tanpa barang bukti. Jelas kan? Yang ketiga adalah tersangka tertangkap tangan tes urin positif. Barang bukti di batas ambang. Batas ambangnya ada aturannya. Sabu itu adalah di bawah 1 gram, inek itu adalah 8 butir atau 4 gram, ganja itu adalah 8 linting atau 8 gram, kokain ada aturannya, Bang Arman. Oh, begitu. Disinilah kita lihat kan tuh. Ayo, aparat penegak hukum sama-sama di sini nih. Iya. Jadi Bang, jadi artinya Bang, yang dilakukan oleh Pokan Sumbar ini, Bang. Kita tahu lah Bang, saat ini kan milenial itu Bang, ya mau siapa yang kita salahkan Bang? Artinya kalau disampaikan tadi oleh ketua bahwasannya benteng pertama adalah keluarga, bagaimana terhadap lingkungan Bang? Yang saat ini juga kita sangat memprihatinkan Bang dengan kondisi saat ini. Artinya apa yang harus dilakukan Bang untuk taraf secara kehidupan sosial itu Bang? Jadi gini, kita di sini meminta kepada seluruh orang tua yang ada di Sumatera Barat ini, khusus Kota Padang ini, ayo kita bersama-sama meluangkan waktu untuk anak-anak kita ini. Ajaklah komunikasi, bangunlah komunikasi yang bagus, berikan pemahaman tentang agama, pemahaman perbaikan akhlak, berikan anak-anak ini rasa aman, rasa nyaman kan tuh. Ini telah dibuktikan. Ini telah dilakukan semacam penelitian. Jadi orang-orang tua yang punya banyak waktu dengan anak-anaknya, ini salah satu menyelamatkan generasi ini. Ya, jadi komunikasi itu sangat penting, Bang. Sangat. Komunikasi yang intensif terhadap di lingkungan keluarga itu sangat penting ya, Bang. Bagaimana agar memagarin para putra-putri kita ini tidak terlibat dalam lingkaran narkoba, Bang ya. Jadi gini, Bang Arman. Kadang-kadang kita lucu juga nih, ya kan? Masyarakat ini sebagai masyarakat ini menyalahkan pemerintah. Ini narkoba terlalu banyak nih. Padahal Bang Arman, undang-undang itu telah membuatkan suatu bab tentang peran serta masyarakat ini. Ada bab 13 tentang peran serta masyarakat. Pasal 104, masyarakat itu diberi kesempatan seluas-luasnya tentang P4GN. Jelas aturannya, Bang Arman. Yang kedua, masyarakat itu mempunyai hak dan tanggung jawab dalam P4GN. Apalagi, ayo masyarakat nih, kita minta perannya. Satu lagi Bang, ini Bang, kita kan orang timur Bang ya, artinya orang timur bahwasannya kita apabila ada salah satu lingkungan kita lah, ataupun keluarga terdekat, istilahnya dia sudah menjadi pecandu narkoba Bang, artinya budaya harus kemana Bang? Harus kita melaporkan ini Bang, karena budaya kita kan malu Bang, seolah-olah kita kalau sudah keluarga anak itu terjerat dalam lingkaran narkoba ini Bang, artinya itu sebuah aib Bang yang harus. Artinya bagaimana Bang penanganan Bang secara terhadap anak kita ini lah Bang, andai kata dia masuk korban dari narkoba ini Bang. Ini gitu. Pertanyaan sangat gitu nih Bang Arman. Ini yang satu tunggu Bang Arman, ini yang satu tunggu. Gitu Bang. Jadi gini, kita minta kepada masyarakat itu untuk secara sadar melaporkan diri. Kalau memang ada keluarganya, kerabatnya yang terlibat pecandu. Pecandu ya. Ini dilindungi undang-undang Bang Arman. Dilindungi undang-undang. Mereka laporkan kepada aparat penegak hukum. Salah satu mungkin kepada BNP atau kepada Pokan sendiri pun memberikan solusi kan tuh kepada BNP atau ke Polda kan tuh. Jelas aturannya Bang Arman. Ini dilindungi. Apabila ini dalam undang-undang tuh pasal 54 nih. Jelas nih. Bahwa pemakai dan pecandu itu wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial. Kalau ini anak-anak yang di bawah umur, pasal 55 berbunyi lagi Bang Arman. Bahwa orang tua atau wali dari anak-anak ini untuk melaporkan diri. Ini tidak ditangkap. Ini yang harus kita sampaikan. Ini adalah satu program dari Pokan untuk menyampaikan pada masyarakat. Ini hebat sekali nih pertanyaan Bang Arman. Jadi artinya Bang, artinya ini harus dihindarkan Bang ya. Artinya stigma ataupun paradigma terhadap kalau anak sudah kecanduan narkoba itu harus kita berani melapor Bang ya ke instansi terkait itu Bang ya.
Oh iya, Bang Iya. Herman. Iya, Bang. Jadi tidak harus berarti kita harus malu dengan apa yang terjadi dengan apa yang mengalami terhadap anak kita gitu ya. Ini yang harus kita rubah cara pola pikir kita. Mindset kita tuh ya. Mindset kita untuk berpikir kan toh. Jangan nanti apabila telah ditangkap, telah terjadi kan toh. Kita baru marah. Dalam hukum itu ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebab akibat, ya. Jadi kita tahu penyebabnya ini apa, sebabnya apa. Ada korelasinya, Bang. Korelasinya gitu ya. Jadi cobalah masyarakat ini secara sadar kan toh. Kalau memang ada anggota keluarga atau kerabat, ayo kita sama-sama menyelamatkan mereka. Tidak usah malu. Ini bukan aib. Tapi akan jadi aib apabila mereka telah benar-benar kecanduan. Makanya dari awal itu kita putus mata rantai ini dulu, Bang Herman. Dari keluarga lah, benteng utama ini. Jadi Bang, saat ini Bang, kalau boleh kami tahu Bang, data yang ada di Sumatera Barat Bang, para pengguna narkoba nih Bang, untuk di kalangan milenial itu Bang, kalau kami boleh tahu berapa, sampai angka berapa itu Bang? Di BNNP sendiri pernah merilis di tahun 2020, itu sekitar 68.000 orang. Pecandu Bang? Pecandu, pemakai. Ini yang terdaftar loh, ya, yang mendatakan secara sadar loh. Sadar ya? Kalau kita lihat dari perbandingan jumlah masyarakat Sumatera Barat yang lebih dari 5 juta, ini telah mendekati 1,2 atau 1,3 kan toh. Persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat pemakai narkoba, dan pecandu narkoba. Dan angka ini, Bang Herman, ini akan terus naik. Kalau tidak ada peran serta kita bersama-sama. Makanya seluruh komponen bangsa itu, Bang Herman, baik pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat luas, ayo kita sama-sama. Saya berapa kali ulangi, setiap dimanapun saya tetap mengajak ini semua. Ayo kita peduli nih, kita selamatkan. Kalau ini kita lakukan, Bang Herman, tidak mungkin kita akan menjadikan Sumatera Barat ini provinsi yang bersih narkoba, Bang Herman. Kita akan menjadikan. Bang, dengan kapasitas Abang lah sebagai ketua POKAN Bang, apakah Abang mendapat keprihatinan yang begitu tinggi Bang ya, pengguna narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini, apalah Bang yang harapan Abang Bang ke depannya nih Bang? Saya kalau menilik ini, Bang Herman, ini masalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya. Ya, jadi kadang-kadang saya juga miris melihat, apalagi yang Bang Herman sampaikan tadi di awal kan, Sumatera Barat ini kita tahu, Bang Herman, melahirkan tokoh-tokoh besar di ini. Iya betul. Kita sebutlah. Sebut aja. Negara Indonesia pun ini dari putra-putra terbaik Minang ya, dan kita menginginkan Minangkabau ini akan ada generasi yang timbul seperti ini lagi, Bang Herman. Iya benar. Akan timbul seperti ini. Makanya ayo kita sama-sama, Bang Herman, kan saya POKAN tidak akan bisa berdiri sendiri, Bang Herman, tanpa bantuan dari seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini, Bang Herman. Ayo sama-sama kepedulian. Ini kan bagaimanapun ini pertanggungjawaban politik kepala daerah, Bang Herman, dalam menjaga keberlangsungan SDM ini. Ini jelas aturannya. Sampai Presiden pun, Pak Jokowi pun telah menyatakan Indonesia ini darurat narkoba. Kita minta, yang dijalankan dengan darurat ini kan tahu, Bang Herman, darurat bencana, darurat terorisme. Cuma selama ini kita cuma aktif dalam bidang darurat bencana apa aja, bencana alam gitu ya. Bencana alam ada, tapi ini narkoba loh, Bang Herman. Saya kadang-kadang ya. Artinya boleh dikatakan ini kejahatan yang sangat luar biasa gitu Bang ya? Oh, terstruktur Bang. Terstruktur ya? Jelas ini. Dari hulu dan hilir itu harus jelas. Jelas itu ya? Iya. Karena bagaimanapun Indonesia ini pada umumnya dijadikan pangsa pasar. Pangsa pasar. Makanya kita didik anak-anak kita itu pengetahuan yang lebih. Karena bagaimanapun, Bang Herman tahu lah, Sumatera Barat ini mungkin salah satu daerah yang ikonik lah, kan? Iya, yang benar. unik kan, iya. yang garis material kan, toh. Kedekatan peran seorang bunduk kandung itu sangat diutamakan di sini, Bang Herman. Sangat diutamakan. Makanya saya berharap nih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, baik itu pemerintahnya, baik itu masyarakatnya, ayo kita bersama-sama, Bang Herman. Maka dengan adanya ini mudah-mudahan ada lahir tokoh-tokoh muda yang peduli tentang PPKN, Bang Herman. Artinya POKAN tidak bisa bekerja sendirian Bang ya? Oh, tidak bisa. Pasti ya. Butuh dukungan serta masyarakat Bang ya. Jangankan POKAN, Bang Herman, BNN sendiri sebagai leading sektor tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Jelas aturannya kan, toh? Iya. Artinya butuh peran serta masyarakat lah ya untuk sama-sama memberantas narkoba nih Bang ya. Jadi Bang, artinya POKAN ini Bang, kita tahu juga kemarin
Kemarin Pokan mengadakan satu turnamen yang dimainkan di lapangan Cengkeh itu Bang. Artinya Pokan mengadakan turnamen sepak bola. Artinya Bang, itu wujud kepedulian Pokan kah terhadap dunia olahraga juga Bang yang ada di Sumatera Barat nih Bang? Apa motivasinya itu Bang? Motivasinya gini, karena dengan berolahraga dan bersepak bola ini salah satu pencegahan dari narkoba. Oh, iya. Dan pesan dari Pokan pun tersampaikan. Sebagai Bang, komponen masyarakat, menggait masyarakat. Contohnya Cengkeh Putra. Ini kita jadikan pilot project loh Bang. Dan tujuan kita ke depan, kita akan menjadikan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Padang ini, kita gandeng, kita berikan bagaimana mengedukasi masyarakat ini tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas, tawuran, aborsi. Ini kan pelik. Kalau kita bicara narkoba, ini akan timbul semua Bang Arman. Akan timbul semua, efek dari narkoba ini akan timbul semua. Mulai dari pergaulan bebas, anak-anak milenial sekarang. Kita lihat nih, ada 3 hal yang mendasari generasi milenial ini terlibat narkoba Bang Arman. Yang pertama itu adalah lingkungan sekolah. Bagaimana mereka bergaul di sekolah ini. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga ini mendidik. Yang ketiga, lingkungan dia bergaul dengan masyarakat luas. Bang, ini tadi Abang menarik. Abang sampaikan tadi tentang masalah di sekolah tadi Bang. Bang, artinya Bang, bedakan Bang, sekolah waktu zaman kita lah, zaman Abang, zaman kita dulu sekolah dengan metode sekolah yang saat ini. Artinya kita tidak menyinggung asal artinya tentang secara pendidikan ya Bang. Artinya kultur lingkungan yang di sekolah itu Bang. Bagaimana Bang? Apakah itu cukup mempengaruhi Bang? Dengan sangat tuh ya. Jadi di era globalisasi ini informasi kan begitu bebas masuk. Iya, benar. Anak-anak sekarang begitu bebas sampai akses. Apalagi dengan keberadaan handphone ini. Kalau zaman kita kan ada handphone Bang. Iya. Tidak ada handphone Bang. Iya, benar. Kita berjanji dengan teman pun Bang tanpa handphone pun kita tepatin loh. Seminggu kemudian pun kita tepati. Anak-anak sekarang walaupun WA ya sekedar OTW nih. OTW. Ada di rumah loh Bang. Makanya peran orang tua itu kita minta lagi di sini Bang, untuk cermat. Apalagi dengan cara pembelajaran sekarang loh Bang, yang daring. Ini kalau lepas kontrol Bang, ini bahaya juga loh Bang. Banyak ya. Gitu. Pemerintah itu udah berusaha Bang untuk menyelamatkan masyarakat ini, udah berusaha. Untuk memblok situs-situs porno ini. Nah, kita nggak tahu Bang, anak-anak kita buka HP, dibuka situs porno. Mana kita tahu Bang? Makanya kontrol Bang. Kontrol ya. Anak-anak ini kontrol. Kita kembalikan peran itu Bang. Peran itu ya. Artinya Bang, gini Bang, kita di Ranah Minang ini kan kita ada para nenek mama, para alim ulama. Sejauh ini Bang, sudahkah mereka juga bahu-membahu Bang dengan Pokan untuk salah satu memberantas narkoba ini Bang? Yang kita lakukan baru 2 kelurahan Bang tentang ini. Ada Kelurahan Cengkeh 1 dan Kelurahan Kampung Baru. Itu kita gandeng semua elemen masyarakatnya itu Bang. Dan ini paling tidak mengurangi kerja kita kan tuh. Dengan semakin banyaknya kita guide orang masyarakat, ini akan memudahkan untuk mencapaikan masalah PMPGN kan Bang. Karena ini butuh kesadaran Bang. Butuh kesadaran sangat kompleks di sini. Artinya Bang, benteng pertama itu harus dari keluarga lah itu Bang. Dari keluarga itu ya, untuk mengantisipasi supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus lah dalam lingkaran narkoba itu Bang ya. Artinya Bang, begitulah dengan saat ini, kondisi yang saat ini yang begitu mudah bebas istilahnya era globalisasi saat ini, itulah benteng pertama yang harus dilakukan oleh keluarga Bang ya, secara komunikasi secara keluarga. Artinya Bang, Pokan sendiri Bang, adakah mengadakan penyuluhan Bang, Pokan terhadap bahaya narkoba ini Bang? Ada, makanya kita jadikan 2 kelurahan ini sebagai pilot project kita. Kita step by step Bang Arman. Karena Pokan sendiri pun kekurangan SDM gitu. Karena tidak semuanya generasi milenial ini ada rasa keingin-tahuan tentang narkoba ini. Maka kita imbau, dalam ini kita imbau para generasi milenial nih, ayo kita bersama-sama berkumpul, bersama-sama kita bentengi negeri kita ini dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu Bang. Bang, kita mau tanya lah Bang. Artinya Bang, saat ini Bang, yang kalau tadi kami dapat data dari Abang, bahasanya begitu luar biasanya pecandu narkoba yang ada di Sumatera Barat nih Bang. Ke depan Bang, apa yang akan dilakukan Pokan beserta jajarannya instansi terkait lah Bang untuk istilahnya untuk meminimalisir agar narkoba ini tidak merajalela Bang yang ada di Sumatera Barat nih Bang? Ya, kita gini Bang, kemarin kita udah banyak juga bicara dengan BNNP, dengan Direktorat Narkoba pada Sumbar. Mereka pada inti semua memang mendukung, sangat mendukung. Tapi kembali Bang kepada anggaran negara ini.
pada anggaran negara ini. Bang. Karena untuk menjadikan seorang orang itu melakukan TAT ini kan anggaran nih Bang. Dan saya juga pernah bertanya pada salah satu kasat yang ada di Kota Padang ini Bang, kan ya mereka kadang-kadang kekurangan anggaran untuk menyelidik kasus ini Bang, kan toh. Gitu Bang. Nah, makanya kita minta Bang, pemerintah pun di sini ayo bersama-sama kan toh. Jangan kita berjuang melakukan satu ini dalam keadaan darurat, gempa bumi ini, tapi narkoba juga Bang, darurat nih Bang. Iya. Ini tidak boleh dikesampingkan gitu Bang. Sangat tidak boleh Bang. Artinya urgen juga nih narkoba Bang. Urgen. Iya. Abang pikirkan 30 tahun ke depan nih. Iya. Mereka ini calon pemimpin bangsa ya. Nah, kita sangat miris loh Bang, lihat ini. Prihatin kita Bang ya. Sangat prihatin Bang. Dengan kondisi yang saat ini ya. Yang begitu sangat luar biasa para pengguna narkoba nih Bang ya. Artinya Bang, begitulah para anak-anak kita ini harus dididik ya dari awal agar tidak terjerumus dalam lingkaran narkoba Bang. Artinya Bang, saat ini Bang, Pokan sendiri Bang, kalau boleh tahu, adakah memang ada dana kucuran, ada bantuan juga Bang tentang dana operasional yang dilakukan oleh dari apa Bang, dari misalnya dari pemerintah gitu Bang, ada nggak gitu Bang? Oh nggak ada ya. Karena kita berdiri sendiri Bang. Mandiri gitu ya. Kita ini jadi gini Bang, orang penggiat narkoba orang gila. Gila Bang, iya. Tapi dia punya rasa bertanggung jawab menyelamatkan ini. Nah, ini harus kita hargai loh Bang. Keberadaan penggiat-penggiat ini dia korbankan semuanya Bang kan Bang. Kita ini musuh besar loh Bang. Bandar narkoba loh. Iya. Kita tidak ada di backup oleh apapun Bang. Iya. Oh Bang, sekarang kita agak privat lah nanya Bang. Apa motivasi Abang Bang? Abang mau terjun di sebagai ketua Pokan, Abang pemikiran, materi Abang curahkan untuk Pokan ini Bang. Apa motivasi Abang Bang? Yang panggilan jiwakah atau apa gitu Bang? Pada intinya gini, kan ya, saya jujur aja. Ini memang semacam panggilan jiwa untuk menyelamatkan generasi muda ini. Disinilah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi Bang ya. Tidak bisa diukur. Contoh salah satu kemarin kita adakan turnamen sepak bola kan. Kita bagaimana mendidik, memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda cengkeh untuk bisa bertanggung jawab, menjaga amanah. Ini kita turunkan semua ini. Iya. Jadi Bang, pada prinsipnya begitulah Bang ya. Artinya Abang ini hanya panggilan jiwa Bang ya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab pribadi, personal terhadap narkoba ini Bang ya. Agar para adik-adik kita, anak-anak kita ini tidak terjerumus dari lingkaran narkoba Bang ya. Ke depan Bang, apa yang dilakukan oleh Pokan Bang? Pokan ke depan dia akan tetap menyuarakan sebagai komponen elemen masyarakat. Sekarang kita punya ada 2 pilot project antara Kelurahan Kampung Baru dan kita akan berikan seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang ini dia bisa mengedukasi masyarakatnya, terutama dari ketua pemuda, RT, RW, LPM. Jadi ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing. Karena bagaimanapun Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2018. Disempurnakan oleh Impres nomor 2 tahun 2020 tentang reaksi nasional PMPGN. Ini Presiden jelas loh, menginstruksikan kepada seluruh menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung untuk melaksanakan ini. Dan Mendagri menyampaikan kepada gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia untuk melaksanakan reaksi nasional PMPGN ini. Ini melibatkan masyarakat Bang. Oh iya. Jelas. Makanya apapun yang terjadi, ini ayo kita sama-sama menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Iya gitu Bang. Itu sama-sama Bang ya. Dalam ini aturan narkoba ini Bang jelas. Jelas itu Bang ya. Makanya itu kadang-kadang kita minta kepada para penegak hukum dulu. Ayo lebih cermat, sama-sama cermat kita. Kalau memang mereka ini adalah korban pecandu dan pemakai, kita lakukan asesmen. Kalau memang benar ini pemakai pecandu, rehab ya, rehabilitasi Bang. Dan itu memang ada undang-undangnya tuh Bang. Ada Bang. Yang saya bilang tadi Bang. Jadi gini Bang, contoh soal yang paling kecil nih. Iya. Sabu nih. Sabu dalam surat edaran itu kurang dari 1 gram. Jangan semata-mata ini jadikan untuk rehabilitasi loh Bang. Apabila nih sabu nih, walaupun 0,3 gram Bang, apabila dipecah, ada kantong 3 atau gimana, ada indikasi untuk kurir Bang, ini tetap kita lanjutkan ke atas. Jadi di sini kita minta kepada penegak hukum Bang,
tolong jangan main-main di sini. Kalau memang indikasinya adalah kurir pengedar dan bandar, ayo sikat. Perlu miskinkan bang, miskinkan. Miskinkan bang. Bandar ini kan toh. Iya iya. Ya. Apa gini bang? Coba memang apakah bisnis ya boleh katakan bang bisnis narkoba ini memang juga sangat menjanjikan kurasa saya bang ya. Makanya begitu gencarnya para bandar-bandar narkoba ini untuk meracuni para generasi muda itu bang. Ini kan Indonesia ini pada umumnya kan surga bang. Iya iya. Pangsa pasar bang ya. Pangsa pasar. Iya iya. Kan, apa aja laku ya. Pernah Pak Deputi Pemberantasan BNN bilang kerugian negara setiap tahunnya 84 triliun untuk belanja narkoba ini. Narkoba itu bang ya. Iya iya. Pikirkan. Iya iya. Dan data dari BNN pun bang 14.000 anak-anak bangsa ini meninggal setiap tahun bang gara-gara narkoba. Narkoba itu bang. Berapa bang? 14.000 loh bang. Setiap tahun. Kalau dikalkulasikan per hari berapa orang itu? Sekitar 3, 4, 5 orang. Kalau apa? Ya mungkin gitu Pak. Gitu ya? Iya. Oh, iya, Coba iya. bayangkan Pak. 14.000 ya? Setiap tahun itu? Setiap tahunnya. Tinggi ya? Iya, di luar biasa. Miris ya, ya, ya. Sangat luar biasa ini. Iya, iya. Luar biasa itu ya. Oke, begitu angkanya ya. Angka kematian karena korban narkoba bang ya? Oh iya. Ya gitu ya. Nah, sekarang gini Sumatera Barat ini heboh lagi dengan masalah LGBT ya. Iya, Pak, iya, iya. Aduh, ini luar biasa lagi nih bang. Fenomena lagi itu Fenomena ya? lagi itu, Sumatera ya? Barat ini. Makanya kemarin waktu kita Pak Mayaldi jadi wali kota, kita dukung bang. Beliau menjadikan Kota Padang ini bersih maksiat, LGBT, miras dan narkoba. Kita dari Pokam mendukung itu bang. Iya, iya. Mendukung itu. Sangat mensupport lah ya. Sangat mensupport itu. Dengan hadirnya apa itu? Makanya kita minta pemerintah daerah itu, ayo sama-sama kan bang. Artinya peran serta itu bang ya. Oh, iya, seluruh stakeholder untuk sama-sama memberantas narkoba nih bang. Iya bang. Ke depan bang, apa harapan bang terhadap adik-adik bang untuk menghindari narkoba ini lah bang? Saya minta kepada adik-adik ini bang, ayo kita kembali. Ada istilah orang dulu bilang bang, kembali ke surau. Surau ya, benar. Jadi kita suarakan ini lagi bang. Iya, iya, iya. Kita didik, ada pesantren-pesantren yang ada sekarang bang. Iya. Jadi memang bang, hal yang paling lumrah, yang paling krusial itu adalah keluarga loh bang. Ini benteng loh bang. Benteng bang ya. Benteng. Dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ini itu butuh peranan orang tua bang ya untuk senantiasa mengawasi putra putrinya bang ya. Sangat bang. Kan gitu ya. Bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terjerumus dalam lingkaran dan pergaulan bebas gitu bang ya. Artinya gitu dia. Sekarang Bang Herman lihat sendiri lah fenomena Kota Padang ini Bang Herman tahu sendiri kok. Prihatin kita juga. Prihatin ya. Bagaimana kehidupan malamnya banyak ya. Artinya begitulah ya. Artinya itu realita bang. Dan kita tidak boleh tutup mata bang dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Kan gitu. Jadi ke depan bang, artinya bang untuk menangani lah bang. Artinya peran serta bang. Berserta peran serta antara Poka dengan instansi terkait bang. Ke depan harapannya bang, untuk ya, kita harapan ke depan bang, ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menyelamatkan generasi muda ini. Iya, iya. Karena Pokan berdiri sendiri pun tidak akan bisa bang. Mampu bang. Apa dibantu oleh stakeholder ini bang, oleh pihak swasta dan pihak BUMN bang, nggak bisa bang. Artinya butuh dukungan bang ya. Oh sangat bang, sangat. Pokan sendiri pun tidak bisa bekerja sendiri. BNN juga tidak bisa bekerja sendiri ya. Jelas tuh ya. BNN sebagai leading sektor pun melibatkan masyarakat. Ke masyarakat. Iya. Karena ini kerja nasional harus peran serta masyarakat itu sangat mempengaruhi. Jadi kita minta kepada masyarakat untuk sadar dan waspada bang, untuk melihat tingkah laku anak-anak kita ini. Itu yang benar bang. Jadi ada bang, ini pengalaman pribadi saya. Iya, iya, iya. Saya ada baca buku yang berjudul Miracle of Heart. Iya. Karangan siapa itu bang? Ini lupa saya siapa. Tapi ini buku yang memberikan edukasi. Yang luar biasa kan. Jadi ada salah satu contoh bang Herman. Anak-anak ini di rumah begitu santai, begitu penurut, begitu sopan kepada orang tua. Tapi di luar anak-anak ini luar biasa bang Herman. Bikin gaduh, bikin ribut. Jadi kita lihat di sini, apa yang salah di sini? Kenapa anak-anak ini dalam keluarga dia begitu baik? Iya. Di luar sana dia begitu, karena merasa nyaman dan aman tuh anak-anak tidak dapat. Oh. Karena tanpa kita sadar.
ini mohon maaf nih, teman-teman. Saya ngomong mohon maaf. Iya, iya, Kebanyakan kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, Bang Arman. Iya, iya. Merenggut kemerdekaan anak-anak kita. Iya, iya. Tanpa kita sadar, benar, benar. Ini memang fenomena, Bang Arman. Iya, benar. Contoh sekarang kita inginkan, kamu harus sekolah di sana ya. Iya, iya. Kamu harus sekolah di sana ya. Iya. Tanpa kita pernah menanyakan. Keinginan dia. Iya, iya. Tidak ada, Bang Arman. Iya, iya. Jadi buku ini dikupas semua, Bang Arman. Itu jujur, Bang Arman. Saya sampai merinding, sampai menitikkan air mata baca. Iya, iya, iya. Kita tanpa kita sadari. Tanpa sadar ya. Tanpa kita sadari. Artinya kita sebagai orang tua juga tidak harus tetap egosentris, Bang, ya gitu, Bang. Iya, Tidak ya. iya, Bang, kita harus demokrasi. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu. Kita tanya kadang-kadang anak kita, kadang-kadang kita, Bang Arman, kita sebagai orang tua pun kita lalai. Kita sibuk. Bangun tidur kita kerja. Pulang kerja kita sibuk. Kadang-kadang main handphone dan ini kan toh. Tanpa kita memperhatikan anak-anak kita seperti apa. Benar. Pernah kita ajak berkomunikasi. Nak, apa yang pernah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Yang ada, Bang, kita marah apabila anak-anak kita melakukan kesalahan. Harusnya ini kita rubah pola. Kita rubah ya. Jadi jangan kita marahkan anak-anak dalam berbuat salah kan. Ayo kita rangkul hatinya. Benar. Ayo kita rangkul, kita bersama-sama. Itu sangat mempengaruhi, Bang. Bagaimana artinya pertumbuhan dia ke dewasaan itu, Bang, ya? Inilah pembelajaran moral, Bang. Ini pembelajaran moral pada anak-anak. Iya. Apabila anak-anak itu ditanamkan pembelajaran moral, pelajaran tentang berbuat baik, tentang bertanggung jawab, ini jelas loh, Bang. Anak-anak ini begitu pelik nih. Makanya, Bang, ada sebuah ungkapan, berilah pembelajaran keganjilan di setiap kegenapan. Dan berikanlah kegenapan di setiap keganjilan. Iya. Jadi anak-anak di usia genap, berikanlah keganjilan bagi mereka, pembelajaran. Jadi itu, Bang, ya. Artinya kita sebagai orang tua pun tidak boleh terlalu memaksakan kemauan kita gitu kan. Bagaimana kemauan anak juga harus kita turutin dan kita fasilitasin gitu, Bang. Itu salah satu faktor juga, Bang. Oh, sangat. Salah satu faktor juga mereka mendapatkan istilahnya kenyamanan di luar lingkungan dari keluarga gitu, Bang. Ya, jadi kadang fenomena gini. Kenapa anak-anak di luar sana itu yang lebih happy ya? Happy gitu. Kenapa? Di rumah dia seperti penjara. Iya. Seperti penjara. Penjara gitu. Yang kita sebagai orang tua cuma tahu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Iya. Tanpa kita pernah bertanya. Iya. Apakah mereka happy? Happy ya. Apakah mereka aman? Nyaman untuk melakukan ini? Benar. Itu secara psikologisnya, Bang, ya? Oh iya. Secara psikologis anak itu, Bang, ya? Jadi penanganan anak-anak ini begitu pelik. Iya, Bang. Jadi kita peran sebagai orang tua atau Bang Arman, apalagi Bang Arman dan saya juga orang tua. Yang tua ya. Iya. Jadi, Bang, kita kembali lagi, Bang, tentang apa tadi, tentang background kita, tentang bicara tentang narkoba, Bang. Bang, kalau kami boleh tahu lagi, Bang, pengguna narkoba di Indonesia ini, Bang, boleh tingkat apalah di Kota Padang atau Sumatera Barat ya, Bang, sudah merasuk mana, Bang? Udah tingkat usia berapa dia, Bang? Udah masuk narkoba itu, Bang? Tarafnya udah sampai di mana itu, Bang? Artinya gitu. Ini yang banyak tuh jumlah pemakai pecandu itu di usia produktif, Bang. Produktif ya. Dari usia 15 tahun sampai ke 35 tahun. Ini usia produktif loh. Oh, gitu ya. Nah, ini yang banyak pengguna nih. Kalau data dari Sumatera Barat itu tahun 2018 itu pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat ini nomor 3 nasional loh. Dalam masalah pemakai dan pecandu narkoba. Pecandu narkoba, Bang. Pemakai pecandu narkoba itu ya. Luar biasa, Bang, ya. Kalau data nasional itu kemarin itu untuk pelajar mahasiswa ada 2,2 jutaan data BNN. Coba bayangkan, Bang Arman. Luar biasa gitu ya. Artinya begitu tinggi ya tingkat pengguna dan pemakai, Bang, ya. Narkoba ini ya. Makanya, Bang, para bandar itu dia lebih pintar. Dia sasar para generasi kita ini kan. Kalau seandainya, Bang Arman, seluruh pemakai yang ada di Indonesia ini kita ibaratkan, kita pindahkan ke Singapura yang notabene penduduknya cuma sekitar 4 juta 4 juta jiwa. Satu negara loh, Bang Arman. Iya. Satu negara itu. Satu negara loh. Iya. Makanya, Bang Arman, dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran dalam narkoba ada 3 pilar. Apa itu? Yang pertama adalah pencegahan. Di sini Pokan hadir, Bang Arman. Iya. GMDM hadir di sini. Iya. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberi penyuluhan kepada instansi terkait, terus pemberantasan. Ini memberi laporan masyarakat di sini nih. Pokan mengajak masyarakat, ayo sama-sama kita jaga kampung kita nih. Kalau memang ada indikasi peredaran narkoba di depan masyarakat, tangkap dulu, baru laporkan kepada penyidik. Itu yang benar. Jangan nanti
melaporkan dulu, udah hilang dong Bang Herman. Kalau memang ada indikasi peredaran, tangkap dulu, baru laporkan kepada penyidik. Warga juga punya hak Bang untuk menangkap itu? Karena ada undang-undangnya Bang Herman. Oh, itu harus disampaikan juga Bang. Jadi warga juga punya hak Bang ya, menangkap gitu Bang ya? Nah, jadi gini, kalau memang ada di depan mereka. Di depan mereka? Tempat mereka. Pas otomatis ada penangkapan. Ya, langsung tangkap, baru laporkan kepada penyidik, aparat penegak hukum. Penegak hukum gitu Bang ya, laporkan gitu. Jadi Bang, kembali lagi Bang, artinya Bang, saat ini Bang, kalau boleh kami tahu Bang, efeknya loh Bang, efek yang paling, ya kita ini sedikit bicara tentang medis ya, artinya apa sih Bang efek yang dialami oleh para pencandu narkoba dan pengguna narkoba itu Bang? Ini cuma memberikan rasa senang sesaat Bang Herman. Untuk menghilangkan rasa ketakutan sesaat. Karena narkoba ini ya memang sesaat aja. Tapi akibatnya begitu besar. Besar gitu ya. Tanpa disadari ya, tanpa disadari. Kenapa kita mencanangkan rehabilitasi itu? Yang pertama kita untuk memutus mata rantai kecanduan dari korban ini. Nanti mereka lah yang kita inginkan kelak untuk memberikan informasi kepada rekan-rekannya bahwa ini loh akibat dari penyalahgunaan narkoba. Sekarang apalagi di Sumatera Barat, Bang Herman, di Kota Padang khususnya, anak-anak SMP loh, ngelem. Bang Herman tahu ngelem kan? Iya. Pernah kita dengar tuh, pernah dengar. Itu luar biasa lagi nih Bang Herman. Itu masuk jenis narkoba juga tidak Bang? Dalam apa? Ini kan undang-undangnya kan belum ada. Belum ada. Regulasinya belum ada itu ya? Belum ada. Regulasi. Tapi kita masuk ke penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Itulah PMPGN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Begitu ya, artinya begitu anak-anak sudah merasuki sampai ke tingkat SMP gitu Bang ya? SMP gitu ya. Prihatin kita Bang ya, melihat kondisinya Bang. Orang cuma lihat Bang Herman, anak-anak sekarang rokok, pacaran begitu bebas ya kan. Inilah kontrol dari orang tua tadi. Kontrol dari ini mama tadi. Kontrol dari bunda kandung tadi. Jadi Bang, kalau melihat itu Bang, siapa yang mau kita salahkan Bang? Zaman sudah berubah, ya kan, begitu canggihnya. Artinya Bang, untuk membentengi Bang, agama itu sangat penting kali Bang ya. Kurasa agama, keluarga itu sangat penting lah ya Bang. Sangat. Untuk membentengi ya dengan era globalisasi saat ini Bang ya. Itu memang harus Bang Herman. Karena kita menyalahkan satu pihak nggak bisa. Nggak bisa Bang Herman. Ini semua komandan bangsa. Komandan bangsa. Dalam ini. Iya. Bisa. Peran aktif. Jangan disalahkan pemerintah, jangan disalahkan masyarakat. Iya. Ayo kita bahas tentang narkoba ini dari hulu ke hilir. Iya. Kita harus cermat nih Bang Herman. Cermat ya. Jadi nggak bisa kita Bang ya. Nggak bisa. Ini permasalahannya jelas loh. Pelik. Kredit kan. Iya. Kredit aja itu jadi. Bang, terakhir Bang, apa yang Abang bisa sampaikan kepada para generasi milenial yang ada di Sumatera Barat? Kapasitas Abang selaku Ketua Pokan Sumatera Barat agar adik-adik kita, anak-anak kita ini terhindar dan jangan coba-coba untuk mendekati narkoba. Silakan Bang. Pesan saya kepada adik-adik khususnya kaum milenial sekarang ya. Kita minta kepada adik-adik, ayo belajar. Belajar raih masa depan tanpa narkoba. Jauhi pergaulan-pergaulan yang akan merusak kita. Pokoknya pikirkan bagaimana kehidupan 20 tahun ke depan kan toh. Bentengi diri, bentengi jiwa, bentengi masa depan. Ayo kita bersama-sama saling merangkul tangan, kita selamatkan mereka. Dan adik-adik, ayo terus belajar, jauhi pergaulan yang akan menyesatkan. Iya. Oke, terima kasih Abang Dah atas kedatangannya di Investigasi TV yang saat ini kami lakukan wawancara eksklusif dengan Ketua Pokan Sumatera Barat, Abang Dah Demirjun Marza. Dan jangan bosan-bosan Abang Dah ya untuk selalu hadir ya, hadir di tayangan kami, TV kami untuk memberi pencerahan dan penyuluhan bagaimana bahayanya tentang narkoba. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Ketua Pokan Sumatera Barat, Bapak Demirjun Marza, dan kita kembali lagi ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.